Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solehah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 4, masih fokus ke pembelajaran IPS ya, pertemuan 2. Silahkan kalian siapkan buku catatan kalian. Dan ayo kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, jadi fokus pembelajaran hari ini yaitu IPS, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya ya. Nah, saat ini kita akan masuk ke bidang politik dan teknologi pendidikan ya, teknologi dan pendidikan. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dan iptek dalam lingkup ASEAN. Seperti itu ya. Jadi materi fokus hari ini, materi pokoknya yaitu peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama dalam bidang politik dan iptek. Apa itu iptek? Iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah, ini gambar di pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Itu. Kemudian, sekarang kita akan mempelajari peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dan iptek ya. Nah, bisa kalian lihat di gambar ini. Gambar yang di sebelah kiri ini merupakan bentuk kerjasama negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang politik dan keamanan ya. Kalau gambar yang sebelah kanan ini bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara yang lain, dalam bidang pendidikan ya, dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bagaimana posisi dan peran Indonesia bidang politik dan iptek dalam bekerja sama dengan negara-negara ASEAN? Nah, masih ingat kan apa itu globalisasi? Globalisasi itu adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandang dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Nah, integrasi internasional itu adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada negara-negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara internasional. Jadi itu ya. Jadi negara-negara ASEAN ini mau disatukan ininya ya. Supaya bisa bekerja sama, terciptanya keserasian dan keselarasan seperti itu ya. Nah, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Jadi ini ya tujuan kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik dan keamanan, yaitu untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Nah, kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum ya. Mereka membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Jadi apa-apa yang terjadi, nah mereka akan bahas di situ. Beberapa contoh nyata kerja sama politik dan keamanan ASEAN itu sebagai berikut ya. Ada 6 contohnya. Yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Ini. Kemudian yang kedua, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, ASEAN Convention on Counter Terrorism. Nah, ini kasus-kasus yang pernah ada ya, yang menjadi perhatian bagi ASEAN, negara ASEAN yang bukan hampir sering terjadi, tapi pernah terjadi dan itu sangat menghebohkan. Nah, ini yang mereka angkat. Mereka jadikan kerjasama untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan
yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian yang keempat itu penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Nah, mereka di sini bekerja sama menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Kemudian yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional. Nah, ini kejahatan-kejahatan apapun yang ada di negara-negara yang sama. Nah, di sini mereka ingin memberantas gitu ya. Jadi mereka bekerja sama. Bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi lagi. Kemudian yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran serta kelembagaan antar parlemen. Nah, ini ya bentuk-bentuk contoh kerjasama mereka yang sudah pernah mereka lakukan. Nah, untuk mengatur hubungan antar negara ASEAN, maka disepakati perjanjian persahabatan dan kerjasama. Ya, walaupun mereka itu bekerja sama, tetapi mereka itu tetap memegang prinsip-prinsip dasar ini ya, prinsip-prinsip dasar dalam menjalin hubungan antar negara ASEAN. Nah, yang pertama itu mereka tetap saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan hak, integritas, batas wilayah dan identitas dari semua negara. Itu ya, walaupun mereka bekerja sama, intinya harus tetap saling menghormati. Yang kedua, mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan pihak luar. Kemudian yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, ya. Kemudian yang keempat, penyelesaian perselisihan dengan cara damai. Jadi apabila di negara-negara mereka atau antar negara terjadi perselisihan, itu penyelesaiannya dengan cara damai, ya. Kemudian yang kelima, tidak menggunakan ancaman atau kekerasan. Dan yang keenam, bekerja sama secara aktif satu sama lain. Nah, ini yang harus kita pegang juga ya. Jadi kita tuh harus bekerja sama secara aktif satu sama yang lainnya. Kemudian peran Indonesia dalam bekerja sama ASEAN di bidang iptek sebagai berikut ya. Tujuannya apa sih mereka itu bekerja sama di bidang iptek? Ya, tujuannya agar apa? Ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara ya. Ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Nah, contoh kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan itu yang ini ya. ASEAN Council of Teacher Convention ya. Ini yang sudah pernah mereka lakukan kerjasamanya. Yang kedua, Teacher Professionalism for Quality Education ya. Untuk ini ya, pertemuan yang dihadiri organisasi guru dari Indonesia, dari Brunei, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. Nah, kemudian yang ketiga ada Olimpiade di bidang pendidikan. Nah, ini sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya diadakan oleh Pertamina ya. Pertamina itu menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional. Kemudian yang keempat ada penawaran beasiswa pendidikan. Nah, contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan, kerja industri, komunikasi bahari dan lain-lain. Nah, ini contoh Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Jadi, setiap negara itu ada ininya ya, mereka memberikan pelatihan, mereka memberikan beasiswa kepada negara-negara anggota ASEAN. Kemudian negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN, dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Jepang Scholarship. Nah, ini ya. Nah, jika kalian membaca sejarah peradaban Islam, kalian akan menemukan kenyataannya bahwa banyak ya ilmuwan muslim Muhammad banyak ya ilmuwan muslim yang sudah mengembangkan iptek pada zamannya itu seperti Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nah, ini merupakan ahli di matematika, Al-Biruni yang ahli fisika, Jabir bin Hayyan ahli kimia, dan Ad-Dinawari itu ahli biologi. Mereka itu mampu menemukan penemuan yang luar biasa. Mereka mencipta karya dan teori, mereka menyadari betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kehidupan manusia. Jadi itu ya, mereka itu bersemangat untuk menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi kita hingga saat ini ya.
Itulah pentingnya bekerja sama dengan negara ASEAN agar apa yang mereka ketahui di sana bisa juga kita tahu ya bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah, berteman, bersosialisasi dan menjalin kerjasama antar sesama itu adalah hal yang dianjurkan dalam akhlak Islam ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas perlakuan mereka itu adalah lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas perilaku mereka. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menganjurkan agar kita tetap bersosialisasi dan berteman dengan siapa saja, serta tetap harus bersabar dengan perlakuan teman yang beraneka ragam. Marilah kita jalin kerjasama yang baik sebagai anggota kelas agar tercipta suasana belajar yang efektif dan kondusif. Nah, begitu juga dengan kalian di rumah, ya, harus saling bekerja sama. Oke, itu saja materi dari Ustazah. Bisa kalian ini ya. Ini ada kuis. Nah, yang pertama ini ada 4 nomor ya. Kalian tuliskan kegiatan apa saja yang pernah dilakukan Indonesia bersama negara lain dalam lingkup kerja sama di bidang politik dan di bidang iptek ya. Kalian tuliskan kemudian apa manfaatnya bagi negara Indonesia. Oke? Silakan dikerjakan buku tulis kalian, difoto dan kirim ke Ustazah. Terima kasih, soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.